Aku dipaksa menikahi pria kurang waras hanya karena ibuku mengincar harta milik keluarganya. Setelah malam pertama, hal yang tak pernah kuduga terjadi. Ternyata, aku berjalan menyusuri lorong panjang rumah orang tuaku dengan langkah yang terasa semakin berat seiring detik waktu yang berlalu. Usai makan malam, aku disuruh ibuku masuk ke ruang tamu. Raut wajahnya terlihat serius, bahkan jauh lebih serius daripada biasanya. Dan ketika ibu berbicara, matanya seakan tak mengizinkan aku untuk menolak. Ibu sudah memutuskan, Rita. Kamu akan menikah dengan Dimas. Aku terkejut mendengar nama itu disebut. Dimas adalah nama yang selalu terdengar dalam bisik-bisik di desa kami. Dikenal sebagai pria yang gila. Ia tinggal bersama orang tuanya yang kaya raya, namun sudah bertahun-tahun ia terlihat seperti orang yang tidak waras. Seringkali, orang-orang desa berbicara tentang keanehan Dimas dengan penuh rasa kasihan. Ada yang mengatakan ia tidak bisa berbicara dengan benar, ada pula yang bilang ia sering berbicara sendiri, seolah berbicara dengan dunia yang hanya dia pahami. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia begitu. Yang jelas, kehadirannya selalu menjadi pusat perhatian dan selalu dianggap aneh. Namun, mendengar ibuku berkata seperti itu membuatku merinding. Menikah dengan Dimas? Apa ibu serius? Tanyaku. Mencoba menahan rasa cemas yang mulai merayap. Ibu memandangku dengan tatapan tegas. Iya, kamu akan menikahinya. Kamu tidak punya pilihan, Rita. Tubuhku kaku. Aku menatap ibu, mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Tapi ibu hanya tersenyum tipis, senyum yang tak pernah kurasakan sebagai senyum penuh kasih sayang. Senyum itu penuh dengan tujuan tersembunyi, yang bahkan aku tak bisa mengerti pada saat itu. Kami sudah memutuskan ini, Rita. Dimas adalah satu-satunya anak dari keluarga yang memiliki banyak harta. Kamu akan menikahinya, dan itu akan menguntungkan kita semua. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksud ibu? Ibu berjalan mendekat, dan duduk di sampingku, mengusap rambutku dengan lembut. Dimas memiliki banyak harta. Keluarganya memiliki usaha yang sangat maju di desa ini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita. Kamu harus menikah dengannya, dan kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Harta itu akan membuat hidup kita lebih baik. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan ibuku. Selama ini aku selalu percaya bahwa ibuku menginginkan yang terbaik untukku, namun kenyataannya, dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Semua ini terasa sangat tidak adil. Kenapa aku yang harus menanggung akibat dari ambisi ibuku? Apa salahku? Aku merasa dipermainkan dalam permainan yang tidak aku pilih. Aku mencoba untuk berbicara, namun bibirku kaku. Tapi, Dimas, Dia tidak waras, Ibu. Bagaimana aku bisa hidup dengannya? Tanyaku, suaraku bergetar. Semua orang tahu Dimas tidak normal. Aku takut menjalani hidup dengan seseorang yang begitu berbeda dari diriku. Ibu menatapku dengan tatapan keras. Ini bukan tentang perasaanmu, Rita. Ini tentang masa depan kita. Dimas tidak akan memberi kita masalah. Dia akan memberi kita kekayaan dan kenyamanan yang selama ini kita impikan. Aku merasa mataku mulai memanas, tanda-tanda air mata yang hampir keluar. Tapi aku bukan alat untuk ibu mendapatkan harta. Aku juga manusia, Ibu. Aku berkata dengan suara bergetar, tak mampu lagi menahan emosi. Namun, ibu hanya menggelengkan kepala dan mengangkat bahu. Aku tidak ingin mendengarkan penolakanmu. Ini sudah keputusan yang final. Seakan tak ada ruang untuk perlawanan, aku merasa tak berdaya. Aku hanya bisa menatap ibu dengan perasaan hancur, seolah sebuah dunia yang aku bangun dengan harapan, dan impian tiba-tiba runtuh begitu saja. Tak ada yang bisa aku lakukan selain menerima keputusan ini, meski hatiku tergerus oleh rasa sakit yang dalam. Ibuku tidak memikirkan perasaanku. Semua ini bukan tentang cinta, ini tentang uang. Dan aku dipaksa untuk menerima kenyataan itu. Keesokan, harinya, aku dipersiapkan untuk pernikahan yang tak kuinginkan.
Semua keluarga dan teman-teman mendukung keputusan ibu, meski di dalam hatiku ada jurang pemisah yang besar. Aku hanya bisa menutup mata, berusaha untuk tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah hari itu. Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang dipilihkan ibuku dengan cermat. Semua orang memuji penampilanku, tapi hatiku terasa berat. Dimas, yang telah dikenal dengan tingkah lakunya yang tak menentu, kini berdiri di hadapanku, mengenakan jas pengantin yang tampak tidak cocok dengan kepribadiannya yang aneh. Aku melihat wajahnya yang kosong, seakan tak ada ekspresi, apapun yang terlukis di sana. Ini adalah pria yang seharusnya menjadi suamiku. Aku melangkah ke altar dengan langkah yang sangat berat. Aku merasa seperti aku sedang melangkah ke jurang yang tak ada ujungnya. Semua yang ada di sekitarku terasa kabur, seolah dunia ini terbalik. Aku tahu ini bukan pilihan hidupku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ibuku sudah mengambil keputusan, dan aku hanyalah boneka dalam rencananya. Ketika kami duduk bersama di kursi pelaminan, aku merasa seperti orang asing di dalam kehidupanku sendiri. Aku merasa terasing, terkurung dalam dunia yang aku tak pilih. Dan saat Dimas menatapku dengan mata kosongnya, aku tidak tahu lah apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya berharap, entah bagaimana, suatu hari nanti, aku akan menemukan jalan untuk keluar dari perangkap ini. Aku terjaga pagi itu dengan perasaan yang berat. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Aku menatap langit-langit kamar tidur, yang baru saja aku tempati bersama Dimas, suami yang sebenarnya aku kenal hanya sebatas nama, dan desas-desus yang mengelilinginya. Semua yang terjadi kemarin seperti kilasan cepat yang melintas dalam benakku. Tak ada satupun yang bisa aku ingat dengan jelas, kecuali perasaan hampa yang membalut setiap inci tubuhku. Setelah pernikahan kemarin, segalanya terasa kosong. Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang sama sekali tidak kuinginkan. Dimas, yang aku kira gila, duduk di sebelahku. Wajahnya yang tidak bisa terbaca membuatku merasa semakin asing. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan atau apa yang harus kulakukan. Semuanya terasa sangat jauh dan asing. Dia hanya duduk di sana, tanpa ekspresi, seolah semuanya itu biasa saja baginya. Aku memutuskan untuk pergi ke dapur, berusaha mencari sedikit ketenangan. Aku duduk di meja makan, memandangi piring yang masih penuh dengan sarapan yang tidak aku sentuh. Ibuku masuk ke dapur dan memandangku dengan senyum penuh arti. "Bagaimana rasanya, Rita? Sudah menjadi istri Dimas sekarang?" tanyanya dengan nada yang penuh kepuasan. Aku hanya mengangguk pelan, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Semua yang ada di hatiku terasa berat, sulit untuk diterjemahkan dalam kata-kata. Aku ingin marah, ingin meluapkan semuanya, tetapi aku juga tahu, jika aku melakukannya, aku hanya akan semakin terperangkap dalam lingkaran ini. Jangan khawatir, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dimas akan membuat kita kaya, Rita, lanjut ibuku, seolah tidak melihat ketegangan yang jelas terpancar dari wajahku. Aku berusaha tersenyum, meski dalam hati aku merasa mual. Hidupku telah berubah dalam semalam, dan aku tak tahu bagaimana melangkah. Setiap detik yang berlalu membuatku merasa semakin terperangkap dalam dunia yang bukan milikku. Aku bukan seorang putri yang dijodohkan dengan pangeran, tetapi seorang wanita yang dipaksa untuk hidup dengan orang yang tidak kukenal dan yang tidak aku pilih. Semua ini hanya untuk memenuhi ambisi ibuku yang lebih memilih harta daripada kebahagiaan anaknya. Hari demi hari, aku mencoba untuk menyesuaikan diri dengan hidup baru ini. Dimas lebih sering diam dan menghindari kontak mata. Kadang-kadang aku merasa cemas dengan tingkah lakunya yang semakin aneh. Namun, ada saat-saat di mana aku merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik sikapnya yang tak menentu, aku mulai melihat sisi-sisi lain dari dirinya yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Terkadang, ia akan menatapku dengan mata yang penuh keheningan, seolah menunggu aku untuk berbicara terlebih dahulu, namun aku hanya bisa terdiam. Setiap kali kami berada dalam ruangan yang sama, aku merasa seperti ada jarak yang tak terjangkau. Ada perasaan canggung yang membalut setiap kata yang ingin aku ucapkan. Kami berdua hidup dalam dunia yang terpisah, hanya bertemu di ruang yang sama tanpa pernah benar-benar saling mengenal. Aku mencoba mencari alasan, mencari cara untuk menyentuh hatinya,
namun setiap usaha terasa sia-sia. Di suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras rumah, Dimas datang menghampiriku. Wajahnya kali ini tampak lebih serius. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingku, menatap bintang-bintang di langit malam yang gelap. "Aku tahu kamu tidak menginginkanku," kata Dimas dengan suara yang lembut, hampir tak terdengar. "Aku tahu semuanya tidak adil bagimu." Aku terdiam. Itu adalah pertama kalinya ia berbicara begitu dalam, dan aku merasa ada sesuatu yang mengalir dalam kata-katanya. Sesuatu yang tidak aku duga. "Semua ini bukan pilihan kita, Rita. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarga ini. Aku mohon, coba pahami." Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku ingin mengerti apa yang ada di balik kata-katanya. Di sisi lain, aku masih merasa tidak siap untuk menerima kenyataan ini. Dimas menghela napas panjang dan berdiri. "Aku akan mencoba lebih baik, Rita. Aku hanya berharap, suatu saat kamu akan bisa melihat aku lebih dari sekadar pria yang gila, menurut orang-orang." Setelah itu, Dimas berjalan pergi, meninggalkan aku di teras dengan perasaan yang tak bisa aku uraikan. Apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba dia berbicara seperti itu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan? Aku hanya bisa duduk di sana, menatap langit malam yang sepi, berusaha untuk mencerna semua kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Dimas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku terperangkap dalam pernikahan yang tidak kuinginkan, dengan seorang pria yang tampaknya sangat jauh dari harapanku. Namun, ada rasa penasaran yang tumbuh dalam diriku. Rasa ingin tahu tentang siapa Dimas sebenarnya, dan apa yang tersembunyi di balik perilakunya yang aneh. Malam pertama setelah pernikahan itu datang dengan segala kecanggungan dan ketegangan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Semua orang mengatakan bahwa malam pertama adalah momen yang penuh dengan romantisme dan keindahan, tetapi bagiku, itu hanya sebuah malam yang penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Aku berbaring di ranjang yang sama dengan Dimas, merasa sangat asing di dalam tubuhku sendiri. Semua yang ada di sekitarku terasa kabur, seperti dunia ini hanya berputar di sekelilingku. Namun aku merasa terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar. Dimas duduk di sisi ranjang, tampak tidak tahu harus berbuat apa. Seperti biasa, ia tidak berbicara, banyak, hanya duduk diam dengan tatapan kosong yang seolah-olah tidak melihatku. Suasana hening begitu tegang, hingga aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Aku merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhku. Malam ini harusnya menjadi malam yang indah, tetapi aku hanya merasa terasing, terperangkap dalam perasaan yang tidak aku pilih. Aku mencoba berbicara, mencari sesuatu untuk mengisi keheningan yang menyesakkan. "Dimas," aku mulai, suaraku hampir tak terdengar. Kamu baik-baik saja?" Dimas menoleh pelan padaku, wajahnya datar seperti biasanya. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat, lalu kembali menunduk. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar baik-baik saja atau tidak. Selama ini, dia selalu terlihat seperti orang yang tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan nyata. Tapi aku juga tidak tahu apa yang harus aku harapkan darinya. Keduanya terdiam, dan aku merasa waktu berjalan sangat lambat. Aku bisa merasakan setiap detik yang berlalu, seolah waktu itu berjalan dengan sangat berat. Aku ingin melarikan diri, tapi aku tak bisa. Aku merasa terjebak di dalam pernikahan ini, dengan suami yang tak pernah aku pilih dan tak pernah aku pahami. Aku menatap Dimas lagi, mencoba mencari tanda kehidupan di matanya yang kosong. Tiba-tiba, Dimas berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah yang pelan. Aku terkejut saat dia duduk di sampingku, lebih dekat dari yang kuharapkan. Ia memandangku dengan tatapan yang serius, berbeda dari biasanya yang hanya kosong. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa cemas. "Rita," suara Dimas tiba-tiba terdengar, berat. "Ada yang harus aku katakan padamu." Aku menatapnya, bingung dan khawatir. "Apa itu?" tanyaku dengan suara yang pelan. Dimas menarik napas panjang, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku bukan seperti yang kamu kira, Rita.
Aku tidak seperti yang orang-orang bilang tentang aku. Aku tidak gila. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Apa maksudmu? Kau bukan gila? Tanyaku dengan bingung. Seperti apa yang dia katakan bisa mengubah segala anggapan yang selama ini aku dengar tentangnya. Dia pria yang aneh, yang selalu berbicara sendiri, yang sering tidak masuk akal. Selama ini, aku selalu menganggapnya tidak waras. Bahkan aku takut berdekatan dengannya. Dimas menunduk, menghindari tatapanku. Aku hanya berpura-pura gila, Rita. Semua itu hanya akting. Aku melakukan ini untuk melindungi keluargaku, untuk melindungi hartanya. Ada orang-orang di luar sana yang ingin mengambil semua yang dimiliki keluargaku. Dan aku harus melakukan ini untuk membuat mereka percaya bahwa aku tidak berbahaya, bahwa aku tidak akan memperjuangkan harta keluarga ini. Aku hanya bisa terdiam, kebingunganku semakin dalam. Tapi kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini? Tanyaku. Tak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan bingung. Dimas mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan yang penuh keseriusan. Karena ada orang-orang yang lebih jahat, Rita. Saudara-saudara ayah dan ibuku yang mengincar harta keluarga ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk merebut semua yang dimiliki keluargaku. Dan aku harus berpura-pura gila untuk melindunginya. Kalau mereka tahu bahwa aku waras, mereka akan berusaha menghancurkan segala yang ada. Aku merasa seluruh tubuhku kaku mendengar penjelasan Dimas. Semua yang aku pikirkan tentang dirinya selama ini ternyata salah. Aku hanya tahu dia seperti itu dari desas-desus yang beredar. Tapi tak pernah sekalipun aku berpikir ada alasan di balik tingkah lakunya yang aneh. Aku merasakan kepedihan dalam matanya. Kepedihan yang selama ini tak pernah aku lihat. Aku melakukan, ini untuk keluargaku, Rita. Bukan untuk diriku sendiri. Semua yang aku lakukan adalah demi mereka. Aku tidak ingin kehilangan apa yang sudah mereka bangun. Lanjut Dimas, suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku merasa ada sesuatu yang mulai meresap dalam hatiku. Rasa iba yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Aku merasa tergerak oleh pengorbanan yang Dimas lakukan, meskipun itu membuatnya tampak gila di mata orang lain. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai pria yang aneh, tetapi juga sebagai seseorang yang berjuang keras untuk melindungi apa yang berharga baginya. Terkadang, kita tidak tahu seberapa besar seseorang berkorban demi orang yang mereka cintai, dan Dimas telah membuktikan itu. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan semua informasi ini. Hatiku mulai merasa tidak adil jika aku terus menilai Dimas hanya berdasarkan apa yang orang katakan. Ternyata, ada banyak hal yang tidak aku ketahui tentang dirinya. Dan malam ini, aku baru mulai memahaminya. Tapi, bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Dimas menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak meminta kamu untuk langsung mempercayai aku, Rita. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak ingin kamu berpikir aku hanya seorang pria gila yang tidak bisa diharapkan. Aku terdiam, memikirkan kata-kata Dimas. Semua yang aku pikirkan tentangnya selama ini berubah dalam semalam. Rasa kasihan, kekaguman, dan bahkan rasa cinta yang mulai tumbuh perlahan dalam diriku bercampur aduk. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti. Pernikahan ini, yang selama ini terasa seperti hukuman, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit dan tak terduga. Keheningan yang mencekam setelah malam pertama itu terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku menatap Dimas, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai pria yang aneh dan gila, tapi juga sebagai seseorang yang terjebak dalam dunia yang tak ingin dia masuki. Aku merasa seperti ada misteri besar yang terpendam di balik mata kosongnya, dan aku bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Selama beberapa hari setelah malam itu, Dimas tetap sama. Ia tidak banyak berbicara, namun sikapnya sedikit berubah. Seakan ada ketegangan yang mengalir di udara, namun aku tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Kami masih hidup dalam dunia yang terpisah, meski kami berada di dalam satu rumah yang sama.
Aku mencoba untuk lebih mendekatinya, mencari tahu siapa dia sebenarnya. Namun setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia selalu menghindar atau menjawab dengan kata-kata yang sangat singkat. Namun, ada saat-saat di mana aku merasakan ketulusan dalam sikapnya. Suatu sore, ketika aku sedang berada di halaman belakang rumah, Dimas datang menghampiriku dengan langkah pelan. Ia duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa, hanya duduk diam sejenak. Aku merasa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Aku tahu kamu ingin tahu lebih banyak tentangku, kata Dimas akhirnya. Suaranya pelan, namun penuh makna. Aku menatapnya, hati mulai berdebar-debar. Aku hanya ingin memahami siapa kamu, Dimas. Semua ini terasa sangat aneh bagi aku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dimas menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Ia tampak seolah berjuang untuk memutuskan apakah ia akan membuka diri atau tetap diam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya mulai berbicara. Aku tahu apa yang kamu pikirkan tentangku, Rita. Selama ini aku selalu terlihat seperti orang yang gila, yang tidak bisa diandalkan. Tapi aku melakukan semua ini karena aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Keluargaku sudah sangat kaya, tetapi ada orang-orang yang ingin merampas semua yang mereka miliki. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kami. Mereka hanya menginginkan harta itu. Aku hanya ingin melindungi mereka. Aku mendengarkan dengan hati-hati, berusaha memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kenapa kamu berpura-pura gila? Bukankah itu berisiko bagi dirimu sendiri? Dimas menghela napas panjang. Aku tahu itu berisiko, tetapi jika aku tetap menunjukkan diriku yang sebenarnya, mereka akan menganggap aku ancaman. Mereka akan berusaha menghancurkan kami. Aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk melindungi keluarga ini adalah dengan membuat mereka percaya bahwa aku tidak berbahaya, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa bingung. Semua yang aku tahu tentang Dimas selama ini terasa seperti kebohongan. Tapi setelah mendengar ceritanya, aku mulai merasakan sisi lain dari dirinya. Ia bukan hanya seorang pria yang aneh dan tidak waras. Ia adalah seorang pria yang sangat peduli dengan keluarganya, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Aku tidak pernah meminta kamu untuk mencintaiku, Rita. Lanjut Dimas, suaranya kembali pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku melakukan ini semua untuk orang-orang yang aku cintai, untuk orang tuaku, dan untuk masa depan mereka. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu mengerti alasan aku melakukan semua ini. Aku terdiam, hati mulai dipenuhi perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Aku merasa terhanyut dalam cerita Dimas, dalam perjuangannya untuk melindungi orang-orang yang sangat berarti baginya. Ia bukan pria yang gila, seperti yang aku kira selama ini. Ia hanya seorang pria yang terperangkap dalam situasi yang sangat sulit, yang harus berpura-pura menjadi sesuatu yang dia bukan demi keselamatan orang yang ia cintai. Aku mengerti, Dimas, kataku dengan suara pelan. Aku mengerti kenapa kamu melakukan ini. Dimas menatapku dengan mata yang penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentangku sekarang, Rita. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku hanya berusaha untuk bertahan hidup dan untuk melindungi orang yang aku cintai. Aku merasakan sebuah ikatan yang mulai terjalin di antara kami. Tidak lagi karena paksaan, tetapi karena sebuah pemahaman yang mulai tumbuh. Dimas bukan lagi seorang pria yang hanya terlihat gila di mataku. Ia adalah seseorang yang berjuang keras untuk bertahan dalam dunia yang penuh dengan ancaman. Dan aku, entah bagaimana, mulai merasa terhubung dengannya. Dimas, aku. Kata-kataku terhenti. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku yang begitu rumit. Perasaan kasihan, kekaguman, bahkan rasa cinta yang perlahan tumbuh, semuanya tercampur dalam hatiku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati ini, tetapi aku tahu satu hal. Aku mulai melihat Dimas dengan cara yang berbeda. Dimas hanya tersenyum kecil, senyum yang jarang aku lihat di wajahnya.
Aku tidak meminta kamu untuk jatuh cinta padaku, Rita. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku melakukan ini semua untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, tetapi juga dengan perasaan yang baru. Perasaan yang sulit untuk dijelaskan, tetapi cukup nyata untuk membuatku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Mungkin aku tidak sepenuhnya mengerti, Dimas, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa mengabaikan pengorbanannya. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian, aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa mempercayainya. Dan saat itulah aku menyadari bahwa perjalanan kami berdua baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan lambat, tapi sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tak bisa mengabaikan apa yang Dimas katakan, tentang perjuangannya untuk melindungi keluarganya, dan tentang segala yang dia lakukan demi orang yang dia cintai. Semua yang selama ini aku anggap sebagai kelemahan dan keanehan, ternyata adalah bagian dari perjuangan besar yang dia hadapi. Dan meskipun perasaan cinta itu belum sepenuhnya ada, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri aku, sesuatu yang lebih dari sekadar kasihan. Dimas tidak lagi hanya seorang pria yang terlihat aneh, yang berbicara sendiri, atau yang dianggap gila. Dia kini menjadi pria yang sangat aku hormati. Dia berjuang dengan caranya sendiri, dan aku mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal dalam dirinya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Terkadang, saat kami duduk bersama, aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Kami tidak berbicara banyak, tetapi ada kenyamanan dalam kebisuan kami. Aku mulai merasa bahwa meskipun kami hidup dalam dunia yang sangat berbeda, kami masih bisa saling memahami. Suatu sore, setelah makan malam yang terasa hening dan canggung, aku duduk di beranda belakang rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Dimas datang mendekat dan duduk di sampingku, seperti biasa, dengan tatapan kosong yang tidak pernah bisa aku baca sepenuhnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa ingin tahu yang mengalir di dalam hatiku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, bukan hanya tentang keluarga dan harta, tetapi juga tentang dirinya sebagai seorang pria, sebagai manusia yang aku tidak pernah benar-benar pahami. Aku tahu ini semua mungkin terasa aneh bagi kamu, kata Dimas, suaranya pelan namun jujur, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu, Rita. Aku tahu aku bukan pria yang kamu harapkan, tapi aku hanya ingin melindungi keluargaku. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik kata-katanya. Aku mengerti, Dimas. Aku mulai mengerti lebih banyak tentang dirimu. Tapi, bagaimana dengan aku? Apa aku hanya bagian dari rencanamu untuk melindungi keluarga ini? Tanyaku. Suara terdengar cemas meski aku berusaha menyembunyikannya. Dimas menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Tidak, Rita, jawabnya. Suara yang dalam dan penuh makna. Aku tidak menikahimu hanya untuk melindungi keluargaku. Aku menikahimu karena aku ingin kita berdua bahagia. Aku tahu kita tidak memilih ini. Tapi aku ingin kita bisa punya kesempatan untuk mengenal satu sama lain, tanpa ada tekanan dari siapapun. Kata-kata itu menghentakkan hatiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mungkin selama ini, aku terlalu terpaku pada gambaran yang orang-orang buat tentang Dimas, seorang pria yang tak waras, seorang pria yang tidak akan pernah bisa memberiku kebahagiaan. Tetapi sekarang, di sini, di hadapanku, aku mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tak terduga. Aku tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang yang tidak aku pilih. Lanjut Dimas, dengan suara yang lebih lembut. Tapi aku ingin mencoba, Rita. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, walaupun itu berat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap berusaha. Aku merasakan hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Seperti ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Sesuatu yang sebelumnya tidak aku pikirkan. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebohongan atau paksaan.
Aku ingin mencoba juga. Aku ingin melihat lebih jauh, melampaui segala ketakutan dan prasangka yang selama ini menghalangiku. Dimas, aku juga ingin mencoba, kataku akhirnya, meskipun aku masih ragu dengan perasaan ini. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa mulai, tapi aku ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Dimas tersenyum tipis, senyum yang hangat dan penuh dengan pengertian. Aku merasa seperti aku baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak aku kenali, tetapi yang bisa jadi adalah jalan menuju kebahagiaan. Malam itu, setelah percakapan yang penuh dengan ketulusan dan keraguan, aku tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa harapan yang tumbuh perlahan, tetapi juga rasa takut yang tak bisa aku hilangkan. Aku mulai memahami Dimas lebih dalam, dan aku merasa sedikit lebih dekat padanya. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak akan muncul dengan mudah. Aku harus berjuang untuk memahami dirinya lebih jauh, dan yang lebih penting, aku harus berjuang untuk memahami perasaanku sendiri. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku. Perasaan tentang harta dan keluarga yang terus membayangi kami. Aku tahu bahwa Dimas berjuang untuk melindungi keluarganya. Dan aku tahu bahwa harta mereka masih menjadi target orang-orang yang tamak. Tetapi aku juga tahu bahwa ada lebih dari itu. Ada lebih banyak yang bisa kami bangun bersama, jika saja kami bisa menghadapinya bersama. Kami berdua harus berani menghadapi segala halangan, baik dari luar maupun dalam diri kami sendiri. Aku tidak ingin hidup hanya untuk harta, Rita, kata Dimas suatu sore, ketika kami duduk di halaman belakang rumah. Aku ingin kita bisa punya sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berarti bagi kita berdua. Aku memandangnya, merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan bahwa di balik semua keraguan dan ketakutan, ada sesuatu yang lebih penting. Perjuangan kami berdua untuk menemukan kebahagiaan di tengah semua yang telah terjadi. Dan dengan itu, aku mulai menyadari bahwa cinta, meskipun datang dengan cara yang tak terduga, bisa tumbuh dalam keheningan. Dan perjuangan. Mungkin perjalanan kami berdua baru saja dimulai. Waktu terus berjalan, dan kami berdua semakin terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang terjalin di antara kami. Perasaan canggung yang dulu selalu ada perlahan menghilang, digantikan dengan kenyamanan yang baru. Kami masih belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami mulai menemukan cara untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Kepercayaan yang dulu tidak ada, kini mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apakah perasaan ini bisa berubah menjadi cinta, tetapi ada ikatan yang semakin kuat di antara kami. Ikatan yang lebih dari sekadar pernikahan yang dipaksakan. Dimas kini lebih terbuka, lebih sering berbicara tentang masa depan, keluarganya dan bagaimana ia berencana untuk melindungi mereka dari ancaman yang terus datang. Aku bisa melihat betapa beratnya beban yang ia pikul, dan semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa tergerak untuk mendukungnya. Meskipun aku belum sepenuhnya memahami semua keputusan yang diambilnya, aku tahu bahwa ia melakukannya dengan niat yang baik. Pagi itu, setelah sarapan yang sederhana, Dimas duduk di meja makan, matanya memandangi surat-surat yang baru saja datang. Sejak beberapa minggu terakhir, dia mulai lebih terlibat dengan urusan keluarganya, berusaha memastikan agar bisnis orang tuanya tetap aman. Terkadang, ia terlihat tertekan, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia hadapi. Tetapi ia selalu berusaha menyembunyikan perasaan itu, menghadapinya dengan penuh keteguhan. Aku mendekatinya, mencoba untuk lebih memahami perasaannya. Dimas, bagaimana keadaan bisnis keluargamu? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Tanyaku, meskipun aku tahu ini adalah topik yang selalu ia hindari. Dimas menatapku, seolah ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Bisnis kami baik-baik saja, tapi ancaman dari saudara-saudara ayah dan ibu masih ada. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku mengangguk, merasa empati terhadap perjuangan yang sedang ia hadapi. Aku tahu kamu berjuang keras, Dimas. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu.
Dimas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku tahu itu, Rita. Terima kasih. Kami duduk bersama, membiarkan keheningan memenuhi ruangan. Meskipun tidak banyak kata yang keluar, ada kedamaian yang mulai tumbuh di antara kami. Aku tidak tahu apakah kami akan selalu seperti ini, tetapi aku merasa bahwa kami mulai berbagi perjalanan yang sama, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kebersamaan yang lebih intens. Kami mulai lebih sering berkomunikasi tentang masa depan, tentang bagaimana kami bisa membangun hidup yang lebih baik bersama, meskipun tantangan di luar sana semakin besar. Ada satu hal yang jelas, kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kami harus berani menghadapi segala ancaman dan rintangan yang datang, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Suatu sore, saat kami duduk di taman belakang rumah, Dimas mengajakku berbicara lebih serius. Rita, aku tahu selama ini hidup kita tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu, aku berjanji akan selalu melindungi keluarga ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tahu, Dimas. Aku percaya padamu. Dimas mengangguk, lalu menatap jauh ke depan, seolah merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Aku juga ingin kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik, Rita. Aku ingin kita bisa hidup bahagia, tidak hanya karena harta, tapi karena usaha kita bersama. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam kata-katanya. Ada janji, ada tekad, dan aku bisa melihat bahwa ia serius dengan apa yang ia katakan. Mungkin perasaan yang tumbuh di antara kami memang bukan cinta yang sempurna, tapi itu adalah sesuatu yang lebih nyata. Sebuah ikatan yang dibangun dari pengertian, perjuangan, dan ketulusan. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun kami masih menghadapi berbagai ancaman dari keluarga Dimas, kami mulai belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran bahwa apapun yang terjadi, kami akan melakukannya bersama. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, Dimas duduk di sampingku, memegang tanganku dengan lembut. Rita, katanya dengan suara pelan, aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah meminta ini. Semua ini bukan pilihan yang aku inginkan, tetapi aku percaya bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri. Aku memandangnya, merasakan sesuatu, semualbi dalam hatiku. Aku juga tidak pernah memilih ini, Dimas. Tapi aku merasa kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan aku mulai percaya, kita bisa melakukannya. Dimas tersenyum, senyumnya yang tulus, yang kini menjadi senyum yang aku cari setiap kali kami bersama. Aku ingin kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik, Rita. Aku ingin kita bisa hidup bahagia. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur. Meskipun jalan kami masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian, aku tahu satu hal. Kami akan menghadapinya bersama. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketakutan. Kami berdua tahu bahwa masa depan kami ada di tangan kami sendiri, dan kami akan berusaha untuk membuatnya lebih baik. Malam itu kami duduk bersama di teras rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Mungkin perasaan ini masih rumit, tetapi aku tahu bahwa apa yang kami miliki sekarang, kepercayaan, pengertian, dan tekad untuk terus berjuang, adalah dasar yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan aku percaya, suatu hari nanti, kami akan menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di hati kami. Minggu-minggu setelah pernyataan Dimas tentang masa depan, kami berjalan dengan lambat, namun penuh ketegangan. Kami berdua semakin dekat, semakin saling mengenal dan menghargai. Meski begitu, rasa takut terhadap ancaman dari keluarga Dimas tetap menghantui kami. Kami tahu bahwa ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong, dan meskipun kami berusaha untuk menjalani hidup sebaik mungkin, bayang-bayang ancaman itu selalu ada di setiap langkah kami. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, Dimas datang dengan wajah yang tampak serius, jauh lebih serius daripada biasanya. Ia menatapku dengan mata yang penuh beban, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Dimas? Tanyaku, suara sedikit cemas,
karena melihat ekspresi wajahnya yang tegang. Dimas menatapku sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya berbicara. "Rita, aku baru saja mendapat kabar buruk. Mereka mulai bergerak. Mereka akan mencoba merebut semuanya." Hatiku berdegup kencang dan aku merasakan sejumput kekhawatiran di dadaku. "Maksudmu saudara-saudara ayah dan ibumu? Apa yang mereka rencanakan?" Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meski perasaan takut mulai merayapi diriku. Dimas menghela napas panjang, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban yang tidak ada. "Mereka berencana untuk mengajukan gugatan terhadap keluarga kami. Mereka ingin merebut saham bisnis, tanah, bahkan rumah orang tuaku. Aku tahu ini akan datang, tetapi aku tidak siap melihatnya terjadi begitu cepat." Aku bisa merasakan ketegangan dalam suara Dimas. Keputusan untuk berpura-pura gila sudah cukup menguras tenaga, dan sekarang menghadapi serangan nyata dari saudara-saudaranya membuatnya merasa semakin terpojok. Aku tahu betul betapa besar beban yang ia pikul, dan meskipun kami sudah membicarakan masa depan kami, kenyataan tentang ancaman itu masih terasa sangat nyata. "Apa yang akan kita lakukan, Dimas?" tanyaku, berusaha untuk tetap tenang. Ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka?" Dimas menatapku dengan mata yang penuh tekad. "Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarga ini. Kita tidak bisa diam. Aku harus segera berkonsultasi dengan pengacara dan mencari cara untuk menghadapi gugatan ini. Tapi aku perlu dukunganmu, Rita. Ini bukan hanya tentang aku, ini juga tentang kita." Aku merasa perasaan gelisah mulai mereda sedikit, digantikan dengan rasa tekad yang baru. Aku tidak bisa membiarkan Dimas berjuang sendirian. Ini bukan hanya tentang keluarganya, ini juga tentang kami, tentang masa depan yang kami mulai bangun bersama. Aku tidak akan membiarkan ketakutan menghentikan kami. "Apa yang bisa aku lakukan, Dimas?" tanyaku, memandangnya dengan mata yang penuh keyakinan. Dimas tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terlihat lebih tulus daripada sebelumnya. "Aku tahu ini bukan hal mudah, Rita. Tapi kita harus berjuang bersama. Aku akan membutuhkan kamu untuk berada di sisiku, untuk mendukungku melalui ini semua." Aku mengangguk pelan, merasakan semangat yang tumbuh dalam diriku. "Aku akan selalu ada untukmu, Dimas. Kita akan melalui ini bersama-sama." Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu, membahas langkah-langkah yang harus diambil. Kami mulai mencari pengacara yang dapat membantu mereka dalam menghadapi gugatan yang akan datang. Dimas masih terlihat tertekan, tetapi ada perubahan dalam dirinya. Rasa takut yang dulu menghantuinya kini tergantikan dengan tekad untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Aku merasa, meskipun dunia di luar sana penuh dengan ancaman, kami masih bisa menjaga dunia kecil kami sendiri. Beberapa hari kemudian, kami bertemu dengan pengacara yang direkomendasikan oleh seorang teman Dimas. Pengacara itu adalah seorang pria berusia parubaya dengan pengalaman yang cukup luas dalam kasus-kasus seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan Dimas tentang situasi yang dihadapi, pengacara itu memberikan beberapa saran yang cukup melegakan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa ini akan menjadi perjuangan panjang dan penuh rintangan. "Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dalam semalam," kata pengacara itu dengan tegas. "Kalian harus siap untuk menghadapi perlawanan yang keras, dan kalian harus bersiap dengan segala kemungkinan. Keluarga Dimas pasti akan menggunakan segala cara untuk merebut harta ini." Dimas mengangguk, matanya penuh tekad. "Kami siap menghadapi apapun. Kami akan melawan mereka." Aku duduk di samping Dimas, merasakan beban yang kembali hadir di pundaknya. Meskipun aku berusaha untuk tetap tenang, aku tahu bahwa ini adalah ujian terbesar bagi kami berdua. Tetapi ada satu hal yang pasti, kami akan berjuang bersama. Beberapa minggu setelah itu persidangan dimulai. Setiap kali kami menghadapi pertemuan dengan pengacara atau keluarga Dimas, aku merasakan ketegangan yang semakin besar. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Aku tidak hanya sekadar mendukung Dimas, tetapi aku juga merasa bahwa aku memiliki peran dalam semua ini.
Kami berdua adalah tim, dan hanya dengan bekerja sama kami bisa menghadapinya. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya perjuangan ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami berdua telah melalui banyak hal bersama, dan meskipun ancaman dari luar semakin besar, kami tahu bahwa kami lebih kuat bersama. Di tengah semua perjuangan ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kewajiban atau paksaan. Ada perasaan yang tumbuh di antara kami, bukan hanya karena situasi yang memaksa, tetapi karena pemahaman dan pengertian yang semakin dalam. Aku mulai melihat Dimas bukan hanya sebagai pria yang aku nikahi karena paksaan, tetapi sebagai pria yang aku hargai dan cintai. Mungkin ini bukanlah cinta yang datang dengan mudah, tetapi itu adalah cinta yang tumbuh dari pemahaman dan perjuangan bersama. Dan mungkin, hanya mungkin, itulah yang paling berharga dalam hidup ini. Memilih untuk bertahan bersama meskipun dunia luar tampak menekan.